Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio dan juga jamaah Islam Ituna di rumah yang dirahmati Allah. Masya Allah masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Apa sih temanya? Temanya adalah tarik nafas dan ucapkan ini. Aku punya Allah. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat lagi ya sebuah video tayangan tentang teganya seorang anak meninggalkan orang tuanya yang sedang sakit. Ini di tayangannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedih nggak Bu? Sedih pasti. Orang tua tuh sayang banget sama anaknya ya Bu Ip ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ketika anak nggak mau mengakui orang tuanya karena malu. Mungkin orang tuanya karena hidupnya kurang kaya ya Bu ya. Atau kurang terpandang. Lama-kelamaan orang tua ini yang namanya orang tua punya rasa. Pasti sakit hati kepada anaknya. Terus bagaimana caranya Bib nih mengingat Allah saat kita sakit hati. Atau mungkin pada saat kita patah hati. Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhol. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Artinya setiap sesuatu yang terjadi ada peribahasa yang mengatakan man fa'ala fu'ila. Biasanya siapa orang yang berbuat dia akan mendapatkan hasil perbuatannya atau akan diperbuat. Misal contoh, konteks daripada hadis Nabi yang mengatakan birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Baliknya apa? Kata Nabi, niscaya pasti anak-anakmu nanti akan berbakti kepadamu. Itu sudah hukumnya, rumus daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita supaya sakit hati kita itu mungkin ya sakit hati kita itu akan terasa horbatin. Kita ingat dulu bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita. Kalau kita memperlakukan orang tua kita bagus, insya Allah anak-anak kita akan memperlakukan kita sebagai orang tuanya akan lebih bagus lagi. Tapi ketika kita di masa hidup orang tua kita kurang bagus dengan orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan berbuat, Allah akan kasih rasanya bagaimana disakiti oleh seorang anak. Jadi bagaimana cara mengobatinya bukan berarti tidak bisa berubah. Tetap ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah dan kita doakan anak-anak kita supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti anak itu tidak bisa berubah. Insya Allah bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah seorang anak yang melalaikan orang tuanya, yang merasa malu punya orang tua, yang merasa malu ketika mendapatkan orang tuanya mungkin tidak berharta atau apapun bentuknya yang dilakukan oleh anak tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi bagaimana orang tua sebiasanya Masya Allah sejahat-jahat atau setidak baiknya seorang anak kepada orang tua walaupun orang tua itu marah pasti di dalam doanya. Tangan dong. Pasti di dalam doanya pasti orang tua tersebut punya kasih sayang dan mendoakan anaknya. Ya Allah nggak mungkin ya Allah celakakan aku punya anak, tidak. Biasanya semarah-marahnya orang tua itu dia akan mengatakan ya Allah ampunkan aku punya anak. Ya Allah berikan hidayah aku punya anak. Ya Allah berikan penerangan aku punya anak. Rubahlah tingkah lakunya. Rubahlah akhlaknya dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua seperti itu, maka ketika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita merasa dilupakan, ketika kita merasa disisihkan, insya Allah kita akan merasa tegar dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita punya Allah. Kan sesuai dengan judulnya. Sebanyak orang memusuhi kita, kita katakan apa? Kita tarik nafas kita dan kita katakan aku punya Allah. Sebesar masalah apapun yang kita hadapi, berkatalah aku punya yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lagian anak-anak ya Allah, coba bayangin deh kalau nanti Anda jadi orang tua digituin juga sama anak-anaknya, pasti sakit hati. Betul. Habib ya. Ini kan suatu Masya Allah. pembelajaran. Pembelajaran. Makasih banyak Habib, udah diingatkan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah sekarang kita lanjut ya, kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana nih buat tanya-tanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu yuk ke segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Aduh. Yang mana Ustadz? Dandang. Ayo berdiri Bu. Berdiri Bu, berdiri. Ayo Usah berdiri. takut. Ya. Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. ya. Udah Bu, udah nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Rodiah dari Muslimat Wonosobo. Muslimat Wonosobo. Tepuk tangan dong buat Ibu Rodia. Ustadz tanya apa mau Ibu? Bu Rodia. Kayak neneknya Sidul ya. Iya. Bu Rodia. Ya. Yang mau nanya. Pernah nggak Ibu merasa ingin menyerah dengan takdir yang Allah berikan? Pernah Bagaimana? bersyukur. Menyerah bersyukur gimana Ibu? Gak apa-apa. Iya. Suka-suka dia. Iya benar. Kan kita tidak tahu apa jawaban dia. Iya benar. Menurut dia itulah, ya itulah. Iya. Kan kita tidak bisa kalahkan Ibu Rodia. Iya benar. Masih ingat gak Ibu Masih Rodia? ingat. Bersyukur kepada Allah. Istrinya Pak Tile. Iya. Iya makasih Ibu. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rodia, sering-sering disiram bunganya biar makin mekar. Ya tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Rodia. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Di Rajaban. Wa Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Ya Allah berikanlah aku berkah di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampai ke umurku hingga masuk bulan suci Ramadan. Rabbi fir warham wa atubu ilai. Mohon izin tanpa menggurui, makasih banyak kepada tim Islam Tindak. Inilah kata-kata saya sama almarhumah istri saya. Kata istri saya kalau ada masalah, kakak kan punya Allah. Selalu begitu, aku punya Allah. Kak gimana nih? Aku punya Allah. Inilah yang harus dicamkan. Sebaiknya ketika kita merasa menyerah, menerima takdir, tolong ikuti kata-kata Ibu Rodia. Bersyukur. Hampir-hampir saya tidak ceramah lagi, sudah diambil sama dia. Jamaah. Menerima takdir yang sudah Allah tetapkan, maka minta bantuan jalan keluarnya sama Allah. Maka yang harus dicamkan, kita harus beriman. Yakin, iman kan itu yakin. Yakin kepada Allah, menerima takdir itu dengan keyakinan. Mohon maaf tanpa menggurui, dengan bentuk ketaatan. Ingat, ketaatan. 1, 2, 3. Jadi yakin ketaatan akan kebesaran Allah. Akan kebesaran Allah. Ketahuilah, hati-hati betapa banyak contoh-contoh yang terlihat. Dengan mulut kasarnya, sombongnya, ternyata dia kena azabnya. Betul tidak? Pokoknya saya akan lulu lantahkan ini. Ternyata dia lulu lantang. Betul tidak? Saya tidak usah kasih gambarannya. Pokoknya kita hati-hati dengan mulut kita. Apalagi ada namanya kekuatan kita. Senjata kita adalah doa. 1, 2, 3. Doa itu kekuatan kita. Berdoa, meminta kepada Allah. Dan doa itu ada 3 bentuk. Ucapan, perbuatan, dan isyarat. Ucapan, perbuatan, dan isyarat. Ibu-ibu yang bergerak dari Wonosobo ke sini, itu doa. Karena musafir kan? Bergerak. Dan alhamdulillah, mohon maaf tanpa menggurui, ketika kita sudah yakin minta tolong kepada Allah, maka mendekatkan bahwa kita ini bukan hanya hidup di dunia. Ada namanya akhirat. Ada namanya akhirat. Sehingga orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, memintanya kepada Allah, mohonnya kepada Allah, maka yakin hidupnya positif. Masya Allah. Kayak ibu tadi ditanya, Iya. langsung positif. Langsung positif. Syukur. Iya, pernah nggak ngerasain susah dalam ibu? Sakit hati? Pernah. Tapi gimana, kenapa tuh Bu? Bersyukur, iya benar juga sih ya.
Ya udah terserah ibu deh ya kan. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana juga Ibu Rodia, Masya Allah luar biasa. Nah tadi kan udah ditanya sama Ustadz, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat nih sama guru-guru kita ya. Boleh kalau gitu kita masuk dulu ke segmennya ya. Kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Coba yang mau curhat angkat tangan dulu dong. Mana? Oh yang ini dulu, sebelah sini. Silakan Ibu. Mana? Ini dia. Iya silakan Ibu boleh maju ke depan Bu. Boleh maju ke depan? Ya sini maju Bu. Ya Allah Ibu. Iya saya angkat ini supaya ikut ke depan. Iya oke. Ibu Ustadz Syam boleh, Habib boleh maju ke depan. Masya Allah. Ibu mau curhat apa coba? Ibu namanya siapa? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Ustadz, nama saya Suciati dari Ibu Suciati. Wonosobo, Oke. Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Saya ingin curhat. Iya, Boleh, mau curhat Ibu. apa Ibu? Bagaimana caranya kita sebagai orang yang beriman Mm-mm. dalam menghadapi orang-orang yang masih susah dalam diajak untuk beramal, untuk Mm-mm. iuran, nah itu untuk bersedekah. Oh Nah, itu. gitu. Baik. Saya Nah, coba bagaimana caranya? gimana Ustadz Syam dulu, coba dari Ustadz Syam dulu, silakan. Jadi subhanallah, apa yang wajib mesti diingatkan. Apa yang sunnah juga dianjurkan. Namanya wajib kalau tidak dikerjakan maka ada konsekuensinya. Tapi kalau sekali sunnah tetap sunnah. Jangan juga mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Nabi SAW. Apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ngajak orang. Ibu kalau ngajak anak saja itu tidak selamanya dituruti. Mesti anak ini kadangkala melawan, kadangkala anak ini bikin sakit hati orang tuanya, apalagi orang lain anaknya orang. Maka Nabi Musa alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Harun alaihissalam diajarkan sebuah doa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah lapangkan dadaku. Mesti lapang dada dulu sebelum mengajak orang dalam kebaikan. Ketika sudah berlapang dada, apapun respon orang tersebut ya kita sabar. Karena udah minta lapang dada tadi sama Allah. Ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan daripada lisanku agar mereka paham daripada apa yang aku katakan. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Tapi ada dakwah yang paling bagus. Dakwah yang paling bagus itu adalah dengan contoh. Makanya biasanya kalau proposal sumbangan itu yang paling banyak sumbangannya ditaruh paling atas. Atau bahkan kadangkala tidak ada itu tapi ditulis di atas. Kenapa? Oh. Biar yang kedua, ketiga malu. Ih si Anu ternyata sumbangannya segini. Boleh Masa ya, saya? Ustadz? Boleh, taruh saya di Boleh. situ. Kalau perlu nama ibu dia paling atas di situ. Iya. Dan makanya saya mau nanya sama Ibu Suci. Ibu Suci emang yang susah iuran siapa tetangganya? Ya Iya. bukan tetangganya ya Pak, tapi adalah. Adalah. Jangan-jangan ada majelis taklim ini jadi teman-teman Ibu nih. Jangan dong. Enggak, ya. Ini kan ini Ada, curhat ada. Ibu, nih. Ibu suka ngedumel nggak Bu kalau orang dimintain sumbangan gitu? Ada yang suka ngedumel teman Ibu? Ada. Ada. Ngedumelnya Ya. gimana? Emang buat apa sih sumbangannya gitu lagi? Ya misalnya sudah disetujui tapi di belakang masih ngedumel. Oh gitu ngedumel, ya. padahal udah kesepakatan. Nah ini gimana nih Bib nih? Buat orang-orang yang udah kesepakatan di belakang ternyata masih nyinyir, ngedumel. Itu bahasa Inggrisnya angel Ibu. Angel. Baik Ibu, kita itu artinya kita ini mengajak orang tapi jangan sampai banyak hal-hal tapi jangan sampai kita yang jadi dosa. Kita kan mengajak orang, tugas kita tabligh, tugas kita itu mengajak tapi bukan memaksa. Islam ini rahmat Ibu. Boleh kita mengajak orang buat iuran, kita mengajak orang buat sumbangan, namanya mengajak. Husnudzon kita, sangkaan baik kita harus kita tinggikan. Oh memang mungkin dia lagi banyak keperluannya. Oh mungkin memang lagi nggak ada. Benar. Jadi nggak bisa kita memaksakan apa yang harus kita ajak kepada orang tersebut. Dan doakan ya Allah mudah-mudahan
dia Allah banyakkan rezekinya, mungkin bulan depan atau minggu depan bisa ikut iuran. Benar, begitu. Ibu Nah. suci dalam debu, bagaimana ya? Si dalam debu lagu dong. Tapi boleh juga ibu waktu Iya. ketika ibu datang sama orang, baca ini juga boleh. Ya muyassir, yassir umurona, umurod dunya wa umurul ukhrawiyah. Artinya, Apa tuh, Bib? ya Allah mudahkanlah dan mudahkanlah segala urusanku, urusan dunia dan urusan Akhirat, Masya Allah. Bagaimana Ibu Suci? Terima kasih Jadi atas yang minta sumbangan juga harus sabar ya Bu ya. Iya. Doakan juga yang mau dimintain Bu. Biar gampang ngasihnya. Amin, Amin. Masya Allah, makasih banyak Ibu sini dulu Semoga aja. Ya, menjadi pencerahan. nanti kita lanjut lagi Bu. Jangan kemana-mana dulu, yang di rumah tenang dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita hari ini yang luar biasa. Ya, tarik nafas dan ucapkan ini. Aku punya Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.